Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita bertemu kembali pada video praktikum kali ini. Praktikum kali ini yaitu menguji larutan penyangga fosfat dalam minuman bersoda dan air ludah. Pada praktikum kimia dasar 2 ini, saya bergabung bersama kelompok 1. Siapa saja sih anggota kelompok 1? Ada Kak Putri, Kak Erinda, dan Kak Ida. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk membuktikan adanya larutan penyangga fosfat dalam minuman bersoda dan air ludah. Berikut dasar teori praktikum kali ini. Larutan penyangga atau larutan buffer adalah suatu larutan yang mampu mempertahankan pH. Larutan ini dapat mempertahankan pH pada kisarannya apabila terjadi penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau terjadi pengenceran. Larutan penyangga dapat dibuat dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya, serta basa lemah dan asam konjugasinya. Selain itu, dapat pula dibuat dari campuran asam atau basa lemah dengan jumlah berlebih dengan asam dan basa kuat. Terdapat 2 jenis larutan penyangga, yakni larutan penyangga bersifat asam dan larutan penyangga bersifat basa. Larutan penyangga asam adalah larutan yang terbentuk dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Larutan penyangga asam ini berfungsi untuk mempertahankan pH tetap pada kondisi asam, yaitu pH kurang dari 7. Larutan penyangga basa adalah larutan yang terbentuk dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Larutan penyangga basa ini berfungsi untuk mempertahankan pH tetap pada kondisi basa, yaitu pH lebih dari 7. Larutan penyangga banyak digunakan dalam analisis kimia, biokimia, dan mikrobiologi. Selain itu, dalam bidang industri juga banyak digunakan pada proses seperti fotografi, elektroplating atau penyepuhan, pembuatan bir, penyamaan kulit, sintesis zat pewarna, sintesis obat-obatan, maupun penanganan limbah. Di dalam tubuh makhluk hidup juga terdapat larutan penyangga yang sangat berperan penting. Dalam keadaan normal, pH darah manusia yaitu 7,4. pH darah tidak boleh turun di bawah 7,0 ataupun naik di atas 7,8. Karena akan berakibat fatal bagi tubuh. pH darah dipertahankan pada 7,4 oleh larutan penyangga karbonat bikarbonat. Dalam cairan intrasel juga terdapat larutan penyangga dihidrogen fosfat monohidrogen fosfat. Larutan penyangga ini juga terdapat pada air ludah yang berfungsi untuk menjaga pH mulut sekitar 6,8 dengan menetralisis asam yang dihasilkan dari fermentasi sisa-sisa makanan yang dapat merusak gigi. Salah satu aplikasi konsep larutan penyangga adalah minuman berkarbonasi. Minuman berkarbonasi berkaitan dengan konsep larutan penyangga karena dalam minuman berkarbonasi terdapat buffer atau larutan penyangga, yaitu ion fosfat, yang mempertahankan pH minuman tersebut, sehingga minuman dapat tahan lebih lama dalam penyimpanan. Jika dalam minuman bersoda ditambah sedikit asam atau sedikit basa atau pengenceran sampai 10 kali, ternyata tetap memberikan pH dengan bergeser yang kurang dari 0,5, maka berarti dalam minuman bersoda terbukti mengandung buffer fosfat yang berfungsi mempertahankan pH minuman tersebut. Penyangga fosfat juga terkandung dalam air ludah untuk membantu menetralkan asam yang masuk ke dalam mulut yang dapat merusak email gigi. Asam yang berasal dari makanan dan minuman yang dapat merusak gigi dilindungi oleh air liur dengan cara menambahkan ion fosfat pada permukaan gigi. Air liur juga melindungi gigi dari hilangnya ion fosfat dari lapisan email gigi. Pada praktikum ini, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu gelas kimia, gelas ukur, labu ukur, tabung reaksi, pipet tetes, plat tetes, peta pengaduk, sendok, mangkuk kaca, air ludah, indikator terdistress, larutan asam cuka, minuman bersoda, dan larutan NaOH. Larutan asam cuka ini dibuat dengan pengenceran 10 kali, sedangkan larutan NaOH dibuat 0,01 m sebanyak 100 ml. Langkah-langkah atau prosedur kerja pada praktikum kali ini yaitu: yang pertama, menyiapkan 4 buah tabung reaksi dengan dituliskan A, B, dan C dan D. Kemudian memasukkan 1 ml minuman bersoda ke dalam masing-masing tabung reaksi. Membiarkan minuman bersoda sampai tidak berbusa lagi. Pada langkah yang kedua, yaitu menambahkan 5 tetes larutan asam cuka ke dalam tabung reaksi B. Mengocok tabung reaksi tersebut.
Selanjutnya pada langkah ketiga, menambahkan 5 tetes larutan NaOH ke dalam tabung reaksi C. Kemudian, mengocok tabung reaksi tersebut. Pada langkah yang keempat, yaitu menambahkan 5 tetes air ke dalam tabung reaksi D. Kemudian tabung dikocok. Pada langkah yang kelima, yaitu menyiapkan 4 tetes, kemudian memasukkan 3-5 tetes larutan pada masing-masing tabung reaksi tersebut ke dalam lubang yang berbeda-beda. Langkah keenam, yaitu memasukkan indikator trites ke dalam masing-masing larutan pada plat tetes. Selanjutnya pada langkah ketujuh, yaitu mengamati dan mencatat perubahan warna yang terjadi pada indikator trites tersebut. Dan langkah yang terakhir, yaitu mengulangi langkah 1-7 dengan mengganti minuman bersoda menjadi air ludah. Setelah melaksanakan langkah-langkah praktikum tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. Dapat dilihat pada percobaan 1, yaitu menguji larutan penyangga fosfat dalam minuman bersoda. Dapat diketahui pH pada larutan yang mula-mula atau larutan tanpa penambahan dengan larutan yang diberi penambahan asam cuka, NaOH, dan air. Pada percobaan yang kedua, yaitu menguji larutan penyangga fosfat dalam air ludah. Dapat dilihat pH larutan yang tidak diberi penambahan dengan larutan yang diberi penambahan. Berikut adalah pembahasan dari data hasil pengamatan yang telah diperoleh. Pada praktikum kimia dasar 2 yang dilaksanakan tanggal 7 Desember tahun 2022, praktikan melakukan uji larutan penyangga fosfat dalam minuman bersoda dan air ludah. Pengujian larutan penyangga ini dengan memberikan perlakuan pada 4 tabung reaksi untuk membuktikan bahwa minuman bersoda dan air ludah mengandung larutan buffer ion fosfat. Pada tabung reaksi A dengan tidak menambahkan apapun atau tetap, yakni mula-mula. Tabung reaksi B dengan menambahkan larutan asam cuka. Tabung reaksi C dengan menambahkan larutan NaOH, sedangkan tabung reaksi D dengan menambahkan air. Selanjutnya dicari pH larutannya dengan menggunakan indikator trites, sehingga dapat diketahui pH antara larutan yang tidak diberi penambahan apapun dengan larutan yang diberi penambahan sedikit, asam, basa, dan pengenceran. Setelah itu dapat diketahui apakah minuman bersoda dan air ludah mengandung larutan penyangga ion fosfat atau tidak dengan melihat perubahan pH-nya. Percobaan yang pertama yaitu pengujian larutan penyangga fosfat dalam minuman bersoda. Pada tabung reaksi A, 1 ml minuman bersoda tidak diberi penambahan apapun. Ketika dicek dengan trites menunjukkan pH 4. Pada tabung reaksi B, 1 ml minuman bersoda diberi penambahan 5 tetes larutan asam cuka, menunjukkan pH 3. Pada tabung reaksi C, 1 ml minuman bersoda diberi penambahan 5 tetes larutan NaOH, menunjukkan pH 7. Sedangkan pada tabung reaksi D, 1 ml minuman bersoda diberi penambahan 5 tetes air atau pengenceran, menunjukkan pH 4. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa dengan penambahan sedikit asam, pH minuman bersoda hanya selisih 1. Namun, dengan penambahan sedikit basa, selisih pH larutan cukup besar, yaitu dari yang mula-mulanya 4, sedangkan dengan penambahan pH menjadi 7. Dari beberapa sumber diketahui bahwa minuman bersoda atau minuman berkarbonasi terdapat larutan penyangga, yaitu ion fosfat yang mempertahankan pH minuman tersebut, sehingga minuman dapat tahan lebih lama dalam penyimpanan. Jika dalam minuman bersoda ditambah sedikit asam atau sedikit basa ataupun pengenceran sampai 10 kali, ternyata tak memberikan pH dengan pergeseran yang kurang dari 0,5, maka berarti dalam minuman bersoda terbukti mengandung buffer fosfat. Adanya perubahan pH yang besar dari pH mulanya menunjukkan bahwa minuman bersoda tidak mengandung penyangga. Hasilnya tidak sesuai dengan teori yang ada. Hasil yang berbeda ini dapat terjadi karena kesalahan praktikan. Dalam praktikum ini diduga terdapat kesalahan dalam membuat larutan NaOH 0,01 molar sebanyak 100 ml, sehingga hasil yang diperoleh berbeda dengan apa yang disampaikan beberapa sumber. Sedangkan dengan penambahan air atau pengenceran, pH minuman bersoda tetap, yaitu 4. Dengan adanya ketiga perlakuan tersebut, terutama dari hasil uji penambahan sedikit asam dan sedikit air, diketahui bahwa minuman bersoda mengandung larutan penyangga ion fosfat. Percobaan yang kedua yaitu pengujian larutan penyangga fosfat dalam air ludah. Pada tabung reaksi A, 1 ml air ludah tidak diberi penambahan apapun. Ketika dicek dengan trites menunjukkan pH 8. Pada tabung reaksi B, 1 ml air ludah diberi penambahan 5 tetes larutan asam cuka, menunjukkan pH 3. Pada tabung reaksi C, 1 ml air ludah diberi penambahan 5 tetes larutan NaOH, menunjukkan pH 11. Sedangkan pada tabung reaksi D, 1 ml air ludah diberi penambahan 5 tetes air atau pengenceran, menunjukkan pH 8. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa dengan penambah sedikit asam, pH minuman bersoda menunjukkan selisih yang besar dari pH sebelumnya.
atau pH mula-mulanya. Dengan penambah sedikit basa juga menunjukkan selisih pH larutan yang besar. Sedangkan dari beberapa sumber diketahui bahwa penyangga fosfat juga terkandung dalam air ludah untuk membantu menetralkan asam yang masuk ke dalam mulut yang dapat merusak email gigi. Sehingga adanya penambah sedikit asam, basa ataupun pengenceran seharusnya tidak merubah nilai pH yang berarti. Adanya hasil yang berbeda ini menunjukkan bahwa dalam air ludah tidak terkandung penyangga fosfat. Hasil yang berbeda dapat terjadi karena kesalahan mempraktikkan. Dalam praktikum ini, diduga terdapat kesalahan dalam membuat larutan NaOH 0,01 molar sebanyak 100 ml dan larutan asam cuka. Namun, praktikan merasa sudah melakukan dengan benar dalam membuat larutan asam cuka dengan pengenceran 10 kali. Diketahui juga bahwasanya praktikum tidak bisa terhindar dari adanya kesalahan. Salah satu halnya karena kurangnya pemahaman praktikan dalam membuat larutan. Sehingga karena hal tersebut, hasil yang diperoleh berbeda dengan beberapa sumber. Sedangkan dengan penambahan air atau pengenceran, pH minuman bersoda tetap, yaitu 8. Dari adanya ketiga perlakuan tersebut diketahui bahwa air ludah seharusnya mengandung larutan penyangga fosfat. Namun praktikum kali ini tidak menunjukkan hasil yang sesuai. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Larutan penyangga atau larutan buffer adalah suatu larutan yang mampu mempertahankan pH pada kisarannya apabila terjadi penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau terjadi pengenceran. Minuman bersoda mengandung larutan penyangga fosfat yang mempertahankan pH minuman tersebut, sehingga minuman dapat tahan lebih lama dalam penyimpanan. Air ludah mengandung larutan penyangga fosfat untuk membantu menetralkan asam yang masuk ke dalam mulut yang dapat merusak email gigi. Namun, dalam praktikum menunjukkan bahwa air ludah tidak mengandung penyangga fosfat. Hal ini terjadi karena kesalahan praktikan. Berikut daftar pustaka yang saya ambil atau kelompok kami ambil untuk dijadikan pedoman dalam melakukan praktikum. Sumber yang kami ambil yaitu modul kimia dasar 2 yang diberikan oleh dosen, kemudian ada salah satu jurnal dari Chemistry in Education, kemudian dari beberapa web yang terkait dengan kesetimbangan larutan penyangga. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video praktikum kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe and like. Burung kenari, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.